Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelas TIFA D 2022 kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul agonis dan antagonis kolinergik. Untuk nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dia Rifka Bilarita dengan NIM 2201317. Selanjutnya ada Krista Bella Tanggulungan dengan NIM 2201314. Untuk selanjutnya Septiani Kezia Ranggabua dengan NIM 2201317, Rizky Ramadhani 2201355, Dwi Azifa dengan NIM 2201383, Edelweiss Manguma dengan NIM 2201350, Arini Dwi Lestari Bambela dengan NIM 2201360, Agnes Meliana Barung dengan NIM 2201345, dan Samira Adawiyah dengan NIM 2201367. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video ini. Yang pertama itu kolinergik adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan parasimpatis atau SP karena melepaskan neuron asetilkolin di ujung-ujung neuron. Tugas utamanya ialah menimbulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya. Singkatnya berfungsi sebagai asimilasi. Kedua, agonis kolinergik merupakan obat yang bekerja secara langsung atau tidak langsung dan meningkatkan fungsi neurotransmitter asetilkolin. Yang ketiga, antagonis kolinergik merupakan obat yang bekerja dengan cara menghambat pengikatan asetilkolin pada reseptor kolinergik muskarinik. Yang kedua yaitu golongan obat kolinergik. Golongan obat kolinergik dibagi menjadi dua, yaitu agonis kolinergik dan antagonis kolinergik atau biasa disebut antikolinergik. Yang pertama, agonis kolinergik. Agonis merupakan sejalan dengan parasimpatik. Adapun cara kerja dari golongan obat agonis kolinergik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bekerja secara langsung dan yang kedua bekerja secara tidak langsung. Yang pertama agonis kolinergik yang bekerja secara langsung yaitu berkaitan dengan reseptor agonis, di mana cara kerjanya yaitu berinteraksi langsung dengan R muskarinik, yaitu kerja mirip efek muskarinik dari asetilkolin. Kemudian yang kedua yaitu agonis kolinergik yang bekerja secara tidak langsung, yaitu berkaitan dengan enzim kolinesterase, di mana cara kerjanya ada dua. Yang pertama, menghambat penguraian asetilkolin secara reversibel sehingga asetilkolin meningkat. Dan yang kedua yaitu menghambat kolinesterase secara irreversibel sehingga asetilkolin meningkat. Kemudian yang kedua yaitu contoh obat kolinergik atau parasimpatomimetik atau kolinomimetik. Yang pertama yaitu kolinergik agonis. Kolinergik agonis dibagi menjadi dua, yaitu kolinergik ester dan alkaloid. Adapun contoh obat dari kolinergik ester yaitu asetilkolin, metakolin, karbakol, dan betanekol. Sedangkan contoh dari alkaloid yaitu muskarin, pilokarpin, dan arekolin. Kemudian yang kedua yaitu antikolinesterase. Antikolinesterase ini dibagi menjadi dua, yaitu reversibel dan irreversibel. Yang pertama reversibel. Reversibel dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu karbamat dan akridin. Kemudian yang kedua yaitu antikolinesterase irreversibel, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama karbamat, di mana karbamat ini merupakan golongan atau digunakan untuk insektisida. Contohnya karbaril atau serin dan propoxur atau baygon. Kemudian yang kedua yaitu organofosfat. Contohnya diflox, ecotifate, malathion, diasinon. Kemudian yang terakhir yaitu antagonis kolinergik atau biasa disebut sebagai antikolinergik atau parasimpatolitik. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama natural alkaloid, yang kedua semi-sintetik derivatif, dan yang terakhir yaitu synthetic compounds. Yang pertama natural alkaloid, contohnya atropin, hyosin, dan antiparkinsonian. Yang kedua,
semisintetik derivatif. Contohnya atropin metonitrat, hematropin, hyosin butil bromid, ipratropium bromid, dan tiotropium bromid. Kemudian yang terakhir yaitu synthetic compounds yang dibagi menjadi 4. Yang pertama midriax. Contohnya cyclopentolate, tropicamid. Yang kedua yaitu fasikoselektif. Contohnya oxybutinin, flavoxate, tolterodin. Yang ketiga yaitu antiparkinsonian. Contohnya trihexyphenidil atau benzesol, procyclidin, dan biperidin. Yang terakhir yaitu antisekretori, antispasmodics, dibagi menjadi 2. Yang pertama quaternary dan yang kedua tertiary amines. Contoh obat dari quaternary yaitu profantelene, oxyphenonium, glidinium, pepanzol metilbromid, isopropamid, dan glycopyrrolate. Sedangkan contoh obat dari tertiary amin yaitu disiklomin, valetamid, dan pirenzepin. Mekanisme kerja agonis dan antagonis kolinergik terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempengaruhi pelepasan asetilkolin. Yang kedua, menduduki reseptor muskarinik dan nikotinik. Yang ketiga, mempengaruhi enzim penghancur asetilkolin. Reseptor pada asetilkolin atau pada kolinergik itu ada 2, yaitu muskarinik dan nikotinik. Maka, dari pembagian obat berdasarkan reseptor pada asetilkolin itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, agonis muskarinik dengan lawannya antagonis muskarinik. Yang kedua, agonis nikotinik dengan lawannya antagonis nikotinik. Nah, dalam mekanisme kerja obat terbagi menjadi 2. Yang pertama, bekerja langsung, dan yang kedua, bekerja tidak langsung. Nah, yang bekerja langsung yaitu berinteraksi langsung dengan muskarinik dan efek yang dihasilkan sejalan dengan parasimpatik, yang dimana sudah berkaitan dengan reseptor yang sudah pasti agonis. Yang kedua, bekerja tidak langsung itu ada 2. Yang pertama, menghambat penguraian asetilkolin secara reversibel sehingga jumlah itu meningkat. Jadi, di sini tujuannya adalah meningkatkan asetilkolin. Yang kedua, menghambat kolinesterasi secara irreversibel sehingga asetilkolin meningkat. Jadi, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan asetilkolin. Berikut adalah obat-obat kolinergik. Seperti kita lihat, ada kolinester dan alkaloid. Untuk kolinester, contoh obatnya asetilkolin, metakolin, karbakol, dan betanikol. Sedangkan alkaloid, contoh obatnya muskarin, pilokarpin, dan arepolin. Berikut juga ada antikolinesterase yang terbagi ada reversible dan irreversible. Untuk reversible ini contohnya ada karbamat dan akridin. Karbamat ada pisostigmin, neostigmin, perdostigmin, edropenium, rivastigmin, donepezil, dan galantamin. Untuk akridin ada takrin. Lalu irreversible ada karbamat dan organofosfat, di mana karbamat adalah karbaril dan propoxur. Lalu organofosfat ada diflor, ekotiopat, malation, diasinon. Berikut obat-obat kolinergik. Obat kolinergik atau obat parasimpatomimetik ini terbagi atas kolinergik agonis dan antikolinesterase, di mana yang kita tahu agonis berarti sejalan dengan parasimpatomimetik. Untuk obat agonis seperti yang kita lihat ada kolinester dan alkaloid. Contoh kolinester yaitu asetilkolin, metakolin, karbakol, dan betanekol. Dan contoh untuk alkaloid ada muskarin, pilokarpin, dan arekolin. Selanjutnya ada antikolinesterase. Antikolinesterase terbagi atas reversibel dan irreversibel.
Reversibel berarti langsung, yaitu karbamats dan akridin. Contoh karbamats yaitu pisostigmin, neostigmin, ridostigmin, edorponium, rifastigmin, donepezil, dan galantamin. Contoh akridin yaitu takrin. Irreversibel atau bekerja secara tidak langsung ini ada karbamats dan organofosfat. Karbamats yaitu karbaril dan proposur. Karbamats ini tergolong dalam insektisida, yaitu bukan obat. Dan untuk organofosfat contohnya yaitu diflos, ekotil fosfat, melation, diazinon, dan tabun. Inti yang dapat diambil dari cholinergic agonis ini yaitu apabila jumlah asetilkolin dalam tubuh meningkat, maka akan menimbulkan efek parasimpatis.